Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dias Arasta dari kelas AKP 5B. Di sini saya akan membahas di bab 2 tentang profesi CPA. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu ada kantor akuntan publik, kegiatan kantor akuntan publik, struktur kantor akuntan publik, Sarbanes oleh Act and Public Company Accounting Oversight Board, Securities and Exchange Commission, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, Standar Auditing Internasional dan AS, Standar Auditing yang berlaku umum, Statement on Auditing Standard, dan pengendalian mutu. Kantor akuntan publik. Kita mulai dari definisinya tersendiri. Akuntan publik adalah salah satu jenis profesi bidang akuntansi yang menawarkan jasa profesional terkait bidang akuntansi yang sesuai dengan standar berlaku dan telah mendapatkan izin dari negara, serta berhak melakukan praktik di Indonesia yang bekerja secara independen. Di sini ada peranan akuntan publik, yaitu mengendalikan dan mengarahkan sumber daya atau resource yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif, memberikan keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya atau resource, termasuk melakukan identifikasi terhadap bidang keputusan yang rumit dan menetapkan tujuan beserta sasaran entitasnya. Dan ada menyajikan laporan atas kepemilikan sumber daya atau resource yang dimiliki oleh suatu entitas, dan mempunyai layanan dan jasa akuntan publik. Yang pertama ada jasa atestasi. Di sini meliputi audit laporan keuangan, review laporan keuangan, dan jasa atestasi lainnya. Dan ada dua jasa non-atestasi, yaitu meliputi jasa perpajakan, jasa perencanaan untuk sistem suatu organisasi, dan yang terakhir jasa konsultasi manajemen. Kegiatan kantor akuntan publik. Di sini KAP atau kantor akuntan publik menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan asuransi lainnya. Ada jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP, yaitu meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Dan KAP terus mengembangkan produk dan jasa baru. Ada meliputi perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, dan jasa penasihat teknologi informasi. Ada juga struktur kantor akuntan. Di sini strukturnya terdiri dari rekan atau partner, manajer, supervisor, senior, dan asisten. Dan bisa dilihat dari bagan yang sudah ada di presentasi saya di slide. Dan kita masuk ke Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley atau biasa disingkat SOX adalah aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. SOX atau Sarbanes-Oxley diresmikan di Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli tahun 2002 di masa kepemimpinan Presiden George W. Bush. Rancangan aturan ini berawal dari banyaknya persoalan dan skandal yang melibatkan profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Termasuk diantaranya adalah skandal Enron, WorldCom, dan Tyco International yang sempat menghebohkan sektor pasar modal Amerika Serikat di awal tahun 2000-an. Kita masuk ke American Institute of Certified Public Accountant atau biasa disingkat AICPA, yaitu suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar atau Certified Public Accountant saja. Organisasi ini menetapkan standar etika profesi dan standar audit AS untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintahan federal, negara bagian, dan daerah. Di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang AICPA dari ruang lingkup, berdirinya, pusat, kantor lainnya, presiden dan CEO,
Ketua, anggota, gelar anggota. Masuk ke Public Company Accounting Oversight Board. Dewan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik adalah perusahaan nirlaba yang dibuat oleh Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 untuk mengawasi audit perusahaan publik dan penerbit lain untuk melindungi kepentingan investor dan memajukan kepentingan publik dalam persiapan yang informatif, akurat, dan laporan audit independen. Kita masuk ke Securities and Exchange Commission. United States Securities and Exchange Commission, biasa disingkat SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Dengan kantor pusatnya di Washington, SEC atau SEC terdiri dari 5 orang komisaris yang ditunjukkan oleh Presiden Amerika berdasarkan pertimbangan dan nasihat dari Senat dan masing-masing untuk masa jabatan selama 5 tahun. Pada SEC atau Securities and Exchange Commission, terdapat 4 divisi, 18 kantor, dan kurang lebih 3.100 staf, dan di samping kantor pusatnya di Washington, SEC atau Securities and Exchange Commission memiliki pula 11 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Amerika. Kita masuk ke American Institute of Certified Public Accountant atau biasa disingkat AICPA, yaitu suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar atau Certified Public Accountant saja. Organisasi ini menetapkan standar etika profesi dan standar audit AS untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintahan federal, negara bagian, dan daerah. Di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang AICPA dari ruang lingkup, berdirinya, pusat, kantor lainnya, presiden dan CEO, ketua, anggota, gelar anggota. Standar Auditing Internasional dan AS. International Standard on Auditing atau biasa disingkat ISA adalah suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA diterbitkan oleh International Auditing dan Assurance Standard Board atau IAASB melalui International Federation of Accountants atau IFAC pada tahun 2009. Auditor diharuskan untuk mengerti ISA termasuk penerapannya dan isi materinya serta tujuannya. ISA memperbarui 20 standar lama juga menambah 1 standar baru. ISA dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas bukti-bukti audit yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil audit. Lebih lanjut tertera di dalamnya. Standar auditing yang berlaku umum. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam penyatatan standar auditing di PSA nomor 1 telah menetapkan dan mengesahkan 10 standar auditing yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada standar umum, ada standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan. Kita bahas dari standar umum dulu. Ini berfungsi untuk mengatur syarat-syarat dari auditor serta standar umum itu terdiri dari ada audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ada juga standar pekerjaan lapangan. Ini berfungsi untuk mengatur mutu pelaksanaan auditing. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman memadai atas struktur pengendalian item intern atau SPI harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan. Terakhir, standar pelaporan yaitu berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan. Standar pelaporan ini terdiri dari laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dengan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kita masuk ke Statement on Auditing Standard. Sebuah pernyataan tentang standar auditing, disingkat SAS, memberikan panduan untuk auditor eksternal pada Generally Accepted Auditing Standard atau GAAS. Audit suatu entitas dan mengeluarkan laporan auditor. Biasanya dikeluarkan oleh badan otoritatif akuntan publik bersertifikat di wilayah tempat standar berlaku, yaitu Institut Akuntan Publik bersertifikat Amerika di Amerika Serikat. Yang terakhir, kita masuk ke pengendalian mutu. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP atau kantor akuntan publik pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi independensi, meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasinya harus mempertahankan independensi. Penugasan personel meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud. Konsultasi meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan atau judgement, dan wewenang memadai. Supervisi meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP atau kantor akuntan publik. Pekerjaan meyakinkan bahwa semua orang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Pengembangan profesional meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Ada juga promosi atau advancement. Meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Penerimaan dan keberlanjutan klien menunjukkan apakah perikatan dan klien akan diterima atau dilanjutkan untuk diminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian. Yang terakhir, inspeksi. Meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain, pengendalian mutu telah ditetapkan dengan efektif. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang di bab 2 ini tentang profesi CPA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nama saya M. Dia Sarasta dari kelas AKP 3B. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.